Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah amma ba'd. Hikmah nomor 137. Kalau di kitabnya Muhammad Said Ramadan Al-Buti 134. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hajabaka anillah wujudu mawjudin ma'ah. Ora menghalangi ka ing sira anillahi saking Allah. Apa sing ora menghalangi? Wujudu maujudin. Wujudnya yang maujud. Wujudnya yang maujud, yang ada, ma'ahu sertane Allah. Artinya memang nggak ada sesuatu yang ada membersamai Allah. Karena segala sesuatu yang ada selain Allah itu menjadi ada karena dijadikan Allah ada. Allah yang mewujudkan. Maka kalau ada sesuatu yang menghalangi Allah itu, ya nggak mungkin karena Allah sejak dulu ada, lainnya Allah belum ada. Walakin hajaba lan tetapi ini menghalangi ka ing sira anhu saking Allah. Apa tawahumu mauhumin, punya waham, punya bayangan, punya dugaan, maujud sesuatu yang ada ma'ahu bersama Allah, sertane Allah. Akan tetapi manusia ini ada Allah tapi justru bergantung yang lain. Tawahum, punya prasangka yang lain itulah tempat berlindung. Punya anggapan yang lainnya Allah itulah yang bisa dimintai pertolongan. Punya sangkaan ada penguasa selain Allah. Nah, itulah yang menyebabkan manusia terhalang dari Allah. Terhalang dari Allah. Maka Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam Sarah Hikam di jilid 3 halaman 178, beliau mengatakan, mengutip dari syairnya Muhyiddin Ibnu Arabi, wajadtu wujudan lam ajid saniyan lahu wa syahadtu dzakal haqqa fi kulli sun'atin. Aku menemukan eksistensi, tidak ada eksistensi kedua baginya. Aku menyaksikan Allah lah yang maha benar dalam semua ciptaan. Kata Muhyiddin Ibnu Arabi, wa talibu ghairillahi fil ardi kulliha katalibi ma'in min sarabin baqi'ati. Orang yang mencari selain Allah di seluruh bumi seperti orang mencari air dari fata morgana yang berada di tanah yang luas, rata, luas, panjang, tandus. Dari kejauhan kelihatan ada fata morgana, ada air, didatangi ya nggak mungkin ada air. Air yang dilihat itu maksudnya nggak mungkin itu air kalau fata morgana. Itulah mencari
pada selain Allah, mencari pertolongan, mencari petunjuk, mencari perlindungan, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu ada satu hadis ya, kami terangkan dalam satu hadis dari Musnadul Humaidi, di kitab Musnadul Humaidi dari gurunya Imam Bukhari. Imam Humaidi ini gurunya Imam Bukhari, muridnya Imam Syafi'i. Jilid 1 halaman 47. Di mana ada 3 orang, yang 2 orang Quraisy, yang 1 orang Saqif, atau 2 orang Saqif, yang 1 orang Quraisy. Qalilun fiqhu qulubihim. Hatinya ini kurang ilmu. Fikih hatinya sedikit. Kasirun syahmu butunihim. Perutnya ini penuh dengan lemak. Banyak lemaknya. Otaknya kurang fikih. Hatinya kurang fikih. Perutnya penuh lemak. Maka apa yang dia fahami tentang Tuhan, tentang Allah, menjadi salah. Akhirnya makanan. Dia terhijab dari Allah karena makanan. Salah satu dari mereka mengatakan, apakah kalian mengira Allah bisa mendengar apa yang kita ucapkan? Aturauna Allah yasma'u ma naqul, atau atarauna Allah yasma'u ma yaqul. Apakah kalian mengetahui kalau Allah mendengar apa yang kita ucapkan? 1, sudah salah. Yang kedua dari mereka, yasma'u in jaharna. Allah mendengar apa yang kita ucapkan apabila kita bersuara keras. Yang satu ini, in kana yasma'u idza jaharna fa innahu yasma'u idza akhfaina. Apabila Allah itu mendengar ucapan kita ketika kita keras, maka tentunya Allah mendengar ucapan kita apabila kita suaranya kita lirihkan pelan. Artinya belum ada kepastian akidah dari 3 orang ini. Nah, ini ternyata tersumbat oleh syahwat makan. Akhirnya ilmu agamanya sedikit. Qalilun fiqhu qulubihim. Maka turunlah ayat Quran surat Fussilat ayat 22. Surat Fussilat ayat 22. Wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada alaikum sam'ukum wala absarukum. Dan kalian tidak bisa membuat satir besok di hari kiamat. Tidak bisa tidak mengakui perbuatan kalian. Membuat satir. Karena akan bersaksi atas perilaku kalian, atas akidah kalian, yang bersaksi justru sam'ukum, pendengaran kalian sendiri. Kalian tidak bisa selak, tidak bisa menghindar. Wala absarukum, kalian tidak bisa menutup diri apabila mata kalian, penglihatan kalian bersaksi atas kalian. Dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang pertama ya. Nah sekarang tinjauan ulumul Quran. Di dalam Al-Quran, kata Al-Furqan itu 7 kali. Al-Furqan 7 kali. Saya baca dalam kitab Al-I'jazul Adadi lil Quranil Karim. Al-I'jazul Adadi lil Quranil Karim. Karya Abdul Razzaq Naufal. Di halaman 73.
Al-Furqan 7 kali dalam Al-Quran. Kemudian Bani Adam dalam Al-Quran juga 7 kali. 7 kali, 7 kali. Misalnya, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi. Maha agung Allah yang menurunkan Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil, diturunkan atas hambanya. Al-Furqan. Kemudian Al-Furqan ayat 1. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai segenap orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan kalian furqanan, yaitu pembeda antara hak dan batil. Ini 7 kali. Ketakwaan manusia itu membawa potensi, membawa kualitas furqan. Bisa bedakan antara Allah dan bukan Allah. Antara hidayah Allah dan hidayah nafsu. Hidayah syaitan. Yang dikemas hidayah. Maksud saya bisa bedakan antara hidayah Allah dan jebakan syaitan. Yang dikemas hidayah padahal itu jebakan. Antara hidayah Allah dan jebakan nafsu yang seolah-olah itu hidayah. Antara hidayah Allah dan jebakan syahwat seolah-olah hidayah. Maka di ayat lain Bani Adam disebut 7 kali, diantaranya ya Bani Adama la yaftinannakumus syaitan. Wahai anak cucu keturunan Adam, janganlah, sungguh janganlah kalian terfitnah oleh syaitan. Ini yang kedua. Mengomentari hikam yang ketiga. Saya baca di dalam kitab Al-Imam Malik Mufassiran. Al-Imam Malik Mufassiran. Karya Hamid Al-Ahmar. Ya, Hamid Al-Ahmar. Di sini disebutkan Nabi Isa di halaman 370. Nabi Isa berkata kepada kaumnya, la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah fataksuha qulubukum. Janganlah kalian memperbanyak bicara pada selain zikir Allah, maka hati kalian akan menjadi batu keras. Fa innal qalba ba'idun min Allah walakin la ta'lamun. Maka sesungguhnya hati itu akan menjauh dari Allah, dan tetapi kalian tidak mengerti. Ba'id, kalau tadi ba'id. Yang kedua, wala tangduru fi dzunubin nas ka'annakum arbab. Janganlah kalian selalu melihat, mengintai, mengawasi, mencari-cari dosa-dosa orang lain, membicarakan dosa-dosa orang lain. Ka'annakum arbab, seperti yang kalian Tuhan yang punya hak untuk menilai. Tapi lihatlah dosa kalian. Wanduru fi dzunubikum ka'annakum abid. Dan lihatlah dosa kalian sendiri, sepertinya kalian ini budak yang diawasi oleh majikan. Fa innaman nasu rajulani mu'afan wa mubtalan. Maka sesungguhnya manusia dibagi 2. Ada yang dapat afiah, selamat. Wa mubtalan, ada yang dapat ujian, musibah. Farhamu ahlal bala, maka kasihanilah orang-orang yang dapat musibah. Wahmadullah,
alal afiyah, dan memujilah kepada Allah atas diberikannya afiah kepada kita. Nah, ini ilmu spiritual dari Isa ini supaya kita tidak terhijab dari Allah, banyak bicara tentang dosa orang lain, banyak bicara yang bukan dzikir kepada Allah, tidak mengingatkan kita kepada Allah. Yang terakhir saya baca dalam kitab Asrarul Awliya Al-Mahbu'ah fi Kitabillah wa Sunnati Rasulih. Ini kitab cetaknya agak aneh. Terbitannya ini, kalau tidak salah ya, ini Afghanistan ini. Terbitannya ya. Ya, kami dapat kitab ini dari sahabat, belinya ini di antara Iran Pakistan. Jadi perjalanan antara Iran dan Pakistan. Kitab ini dibeli. Karya Muhammad Abdul Azim. Halaman 292. Di sini disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zaman yusyarikuhum asy-syaitanu fi auladihim." Akan datang suatu zaman di mana zaman itu setan selalu hadir, setan selalu membersamai, setan selalu melibatkan diri pada anak-anak manusia. Naudzubillah. Qila wa kainun dalik. Apakah akan terjadi itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah, na'am, iya, akan terjadi itu. Kemudian orang-orang sahabat bertanya, wa kaifa na'rifu auladana min auladihim? Bagaimana kita tahu ya Rasulullah anak-anak kita dan anak-anak setan? Artinya yang dibersamai setan, yang dicampuri setan dengan anak-anak yang tidak dicampuri setan. Qala Rasulullah SAW, biqillatil haya. Kita lihat, kalau masih punya sifat malu, masih punya sifat ewo, berarti menjaga diri, itu enggak dicampuri setan. Kalau tidak punya sifat malu, melakukan hal yang tidak sopan, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa nyesel, melakukan kemaksiatan, tidak ada rasa malu, wa qillatir rahmah, dan sedikitnya sifat sayang, kejam, tega dan sebagainya, sedikit sifat malunya, sedikit sifat kasih sayangnya, itu anak indikasinya telah bercampur dengan setan, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.